Jadi sebenarnya jungkir balik itu kayak apa sih, dua kata yang merepresentasikan kayak effort kita kalau lagi suka sama orang. Ya aku suka sama si cowok ini dan aku udah ngelakuin effortnya tuh sampai pakai superpower aku buat ngebantu dia. Karena the camera is this close to your face, tapi kamu harus sejujur-jujurnya ngasih lihat perasaan kamu dalam the most natural way possible. Halo, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Selamat datang di kamar gue. Dan seperti biasa, kalau settingannya udah host banget nih, kursinya udah host, duduk Vincent. Gue udah siap ngobrol sama temen yang hari ini udah datang ke Chamber Talks, ke kamar gue. Dan hari ini gue sudah kedatangan seorang musisi yang ternyata di sini predikat orang tuh gue biasanya kasihnya rising star apa segala macam. Enggak, kalau ini teman seplaylist. Karena pernah masuk playlist yang bareng sama saya kemarin di single baru. Gue sudah kedatangan Maisha Kana. Hai, halo. Mimi, apa kabar? Baik. Wah, luar biasa. Meskipun syutingnya sudah malam, tapi harus semangat. Yes, aku semangat banget. Semangat. Oh my God, sumpah, full energy. Ini di sini kita santai nongkrong aja, jadi kamu bisa melepaskan kelelahan kamu di luar sambil nyemil kayak mau sambil duduk ya sambil apa. Jadi nggak perlu yang terlalu formal, santai aja. Mimi, kamu sedang di Bandung nih sekarang. Yes. Ngapain sih kamu di sini? Ngapain ya sebenarnya di sini? Sebenarnya di sini ya kan aku lagi promo juga. Oke. Promo baru rilis single juga. Oke. Jadi sekalian ke Bandung jalan-jalan juga. Sebenarnya kayak ngabuburit juga sih ngitungnya, kan lagi bulan puasa. Betul. Jadi sebenarnya ya kayak visit radio segala macam. Oke. Jadi ngitungnya kayak ngabuburit. Tapi emang aku seneng banget di Bandung sih. Oke. Emang apa ya? Oke, menarik. Setiap ke Bandung tuh apa ya? Selalu senang aja gitu. Kayak I like the vibes. Kamu looking forward to apa? Kalau datang ke Bandung tuh kamu nunggu makanan kah? Ke makanan dan tapi emang keluarga aku dari mama tuh emang banyak orang Bandung kan. Jadi emang sering setiap setahun sekali minimal balik ke sini. Gitu, rame-rame gitu. Lebaran berarti di sini? Lebaran biasanya pulang ke sini. Oh, oke. Iya. Berarti biasanya kamu holiday kan, jalan-jalan liburan. Biasanya. Sekarang sambil kerja nih. Sambil kerja. Ini gimana rasanya coba? ini ya tapi tetap menyenangkan sih. Oke. Cuman mungkin agak berbeda karena puasa ya. Ini pertama kali aku sambil puasa, jadi nggak bisa kayak mungkin kalau biasanya kan sambil jajan-jajan ya kan nyari makanan. Ini kan sekarang kayak ngabuburit puasa kan. Oke. A bit different tapi seru tetap lah. Oke. Karena apa ya? Agak bosan di Jakarta kadang-kadang. Kenapa? Kayak butuh suasana baru aja. Oh. Karena kan emang ya ala udah I've been in Jakarta my whole life basically. Jadi kayak kalau ke Bandung tuh kayak refreshing banget gitu. Asik. Iya. Kamu berarti selama setahun nih ya, kita bisa ambil setahun. Berapa kali kira-kira ke Bandung? Selain lebaran ya? Main kayak gitu, bosen weekend ke Bandung aja gitu. Tahun ini kedua kalinya. Oke. Iya. Pertama tuh Januari kemarin. Aku kesini sama teman-teman aku. Kita kayak nginep rame-rame gitu di sini. Villa gitu ya. Pokoknya rame-rame berapa hari? 3 hari kemarin. Jalan-jalan, nyari makan, kayak gitu. Beneran holiday? Iya, beneran holiday. Sama teman-teman aku doang, bener-bener cuma berapa ya kemarin? 7 orang. Healing gitu ya? Healing di Bandung, jalan-jalan. Oke. Kamu yang suka Bandung ini sekarang sedang promo single di Bandung. Yes. Bukan? Nah, single yang kamu bawa ini apa ada hubungannya sama Bandung gitu? Apa enggak gitu? Kalau hubungan sama Bandung sebenarnya mungkin enggak kali enggak ya. Kalau jungkir balik. Jungkir balik. Judulnya itu yang mau aku tanya. Judulnya jungkir balik. Aku udah ngomong duluan. Nah, mungkin aneh ya denger jungkir balik. Maksudnya lagu judul jungkir balik tuh kayak apa maksudnya ya? Iya, apaan itu sih gitu. Iya, tapi sebenarnya jungkir balik tuh pokoknya lagunya itu tentang kayak kan kalau misalnya kita lagi suka sama orang, kan kita pasti kepengen dia suka sama kita balik dong. Kepengen mereka apa namanya dapat perhatian mereka. Iya nggak sih kalau suka sama orang gitu? Iya. Ya Saya relate lah. Relate ya. Jadi gitu. Terus kita udah rela nih ngelakuin banyak banget hal buat dapat perhatian mereka. Bahkan
ngelakuin hal-hal yang mungkin out of the box buat kita sendiri, Iya, ya kan? iya, Yang iya. kayak bahkan kita sendiri tuh nggak pernah kepikiran buat lakuin. Yang kayak sebenarnya mungkin buat kita tuh aneh. Tapi saking kita pengen banget dia suka sama kita balik atau dapat perhatian dia, kita bakal lakuin. Dibutakan cinta. Iya, dan Iya, kita udah lakuin Oke. kayak se-effort itu, tapi dia Oke. tetap nggak peka. Oke, ini menarik nih. Karena liriknya aja udah state aku pemalu gitu kan. Iya. Ya kan, terus yang tapi kamu tetap pingin dapat Tetap perhatian pengen dia. banget, iya. Jadi sebenarnya jungkir balik itu kayak apa sih, dua kata yang merepresentasikan kayak effort kita kalau lagi suka sama Ih, orang. nice. Ih, keren Iya, banget. kayak gitu. Oke, jungkir balik. Terus ini single kamu, aku dapat info ini ditulis sama Dennis. Yes, Kak Denis. Oh, canggih banget sih Anda ya. Ada semua lagu-lagu canggih tuh Anda yang nulis ya. Pantes ya. Ya Dennis yang nulis. Kak Denis, Kak Iqbal juga A&R-nya Oh, Emotion. Iqbal, ya. Terus musiknya juga dibantu produksi sama Kak Faisal juga. Faisal. Kak Isal. Oh, Anda juga ngerjain di sini. Teman-teman Juicy Lucy. Juicy Lucy ternyata. Iya. Kawan-kawan Emotion. Kawan-kawan Emotion. Kawan-kawan Emotion. Yes. Oke, itu prosesnya pas kamu nongkrong gitu sama mereka terus curhat jadi lagu, bagaimana cerita itu? Sampai si Dennis bisa bikin lirik wow itu. Iya sebenarnya akan aku baru masuk Emotion tuh tahun lalu kan. Ya. Jadi emang mulai buat si lagu Jungkir Balik ini tuh mulai dari tahun lalu. Sebenarnya lumayan lama sih prosesnya. Oh. Kayak workshop gitu tuh mulainya Juli tahun lalu. Oke. Dan lagunya kan baru rilis tuh 1 Maret kemarin. Iya. Jadi lumayan lama prosesnya. Kayak workshop, nggak cuma sekali sih. Iya. Kayak beberapa kali dan nggak selalu di Jakarta pun. Kalau workshop di Jakarta cuma sekali doang. Oh ya? Iya, karena kan memang Kak Dani sama Kak Isal kan mereka kan nggak tinggal di Jakarta. Sini. Di Bandung, di sini. Iya. Jadi emang banyaknya kita workshop lewat Zoom, kayak gitu. Oke. Iya, jadi yang workshop bener-bener ketemu tuh cuma sekali doang. Itu kayak sebelum recording, gitu. Oh, kamu udah ketemu mereka in person sekali sebelum recording? Enggak. Maksudnya pernah ketemu di kayak acara Emotion, Oke, cuman buat proses browsing. lagu Jungkir Balik tuh cuma yang Oke. face to face workshop tuh cuma sekali doang. Oke. Iya. Recording di Jakarta. Recording Jakarta. Itu pun kita nentuin tanggalnya kayak Nah, itu susah gimana tuh? juga Itu tuh. gimana? Karena kan memang Kak Denis, Kak Isal juga punya banyak banget jadwal Juicy Lucy kan, lagi sibuk-sibuknya. Jadi emang nentuin jadwal juga kita kayak, oh yang ini hari ini nggak bisa, lagi manggung di sini. Terus misalnya milih hari lagi, akunya nggak bisa nih. Oke. Jadi kayak harus milih hari yang pas tuh agak susah. Tapi akhirnya ada satu hari di mana kita semua bisa, terus akhirnya kejadian deh recording lagunya. Oh. Recordingnya tuh Agustus tahun lalu. Justru udah lama banget tadi Udah yang kamu lama bilang ya? banget. Makanya aku kayak ngerasa prosesnya lama, makanya aku udah kayak nggak sabar banget waktu itu. Kayak kapan sih ini rilis, lama banget. Gitu. Oke. Terus satu poin yang aku tangkep dari MV-nya, sebenarnya ada sih banyak makna yang aku dapat dari MV. Tapi sebelum kita mulai tarik ke proses produksinya dulu, yang ngedirect Mas Yandi. Yes. Kayak Andy Lawrence. Wow, itu gimana caranya bisa sampai akhirnya Mas Yandi ngedirect MV kamu? Kalian ngobrol brainstorming kah? Apa gimana tuh? Jadi tuh emang aku udah pernah ada project sama Kak Yandi sebelumnya kan. Ada 2 project series sebelumnya. Jadi emang ini bukan pertama kali aku syuting bareng Kak Yandi. Iya. Dan sebenarnya ide di awal bahwa Kak Yandi buat jadi sutradara video klip aku ini tuh dari Kak Iqbal. Oh. Iya, jadi Kak Iqbal tuh juga suka banget sama karya-karyanya Kak Yandi kan. Karena bagus-bagus banget, Keluarga Cemara, Jatuh Cinta Seperti di Film-film, bagus parah kan. Sangat. Jadi emang idenya awalnya dari Kak Iqbal. Gimana nih kalau misalnya video klipnya sama Kak Andy Lawrence, bisa nggak ya? Terus akhirnya dia kontak, dihubungin, terus ternyata Kak Andy mau. Oke. Iya, terus habis itu pokoknya ada meeting, terus Kak Andy dikasih dengar lagu Jungkir Balik. Dan Kak udah nonton video klipnya? Udah. Iya, jadi di sekolah-sekolah iya, gitu kan ya. Dan kalau misalnya if you notice di akhir video klipnya tuh kan aku punya kayak superpower gitu kan. Api kan? Yang bukan api, yang kayak bisa terbangin kertas. Oke. Terus mindah-mindahin cangkir. Jadi telekinesis ya. Iya, telekinesis itu sebenarnya konsep dari Kak Yandinya sendiri. Oh. Iya, jadi abis dia dikasih denger lagunya tuh kayaknya menurut dia interpretasi Jungkir Balik itu dalam bentuk superpower.
Jadi kayak, iya kan, maksudnya out of the box banget ya, namanya juga kayak di what else to expect, pasti selalu ada aja ide yang bagus banget. Dan jadi sebenarnya interpretasi dia adalah jungkir balik itu pakai superpower. Maksudnya itu adalah kalau misalnya di video klip, ya aku suka sama si cowok ini dan aku udah ngelakuin effortnya tuh sampai pakai superpower aku buat ngebantu dia. Kayak misalnya nih ada cangkir yang di deket sikutnya, terus kalau misalnya kesenggol itu kan bakal jatuh kan. Cuman aku yang kayak mindahin pakai telekinesis. Habis itu kan dia main basket, hampir nggak masuk, aku yang masukin pakai telekinesis aku, kayak gitu. Jadi kayak bentuk effortnya tuh dari situ sebenarnya. Which is so interesting karena apa ya? Aku pun sendiri kalau misalnya denger lagu Jungkir Balik nggak kepikiran dong konsep kayak gitu, kayak itu out of the box banget. Tapi ya namanya juga kayak Annie Lawrence ya kan. Bener-bener apa ya? So grateful dan senang banget sih. Maksudnya video klip aku sendiri, lagu aku sendiri bisa didirect sama kayak Annie Lawrence. Wow. It's a blessing dan sebuah challenge di saat yang bersamaan kan. Gimana kamu bisa berakting dengan direct beliau gitu. Terus kamu ikutan proses produksinya, kamu ikutan ngomong nggak kayak, Kak aku maunya ini A B C, atau you give him the freedom? Sebenarnya yang the cool thing is adalah ya memang aku udah kenal kayak ini sebelumnya dan aku tahu kalau misalnya semua karya-karya dia pasti bagus banget. Sebenarnya kalau ikut dalam kayak pembicaraan sih ada juga beberapa masukan yang aku kasih. Tapi yang lucunya adalah sebenarnya kayak ini tuh cuma kasih kayak storyline pendek doang tentang video klipnya kira-kira kayak apa. Tapi nggak ada storyboard, nggak ada vision board sama sekali. Jadi dia bener-bener mikirin itu on the spot di lokasi. Oh iya? Iya, jadi kayak scene-nya kayak gimana. Kayak gitu-gitu tuh itu kayak on the spot gitu. Which makes me so amazed. Maksudnya kayak segitunya kayak apa ya? Bahkan yang hanya dipikirkan on the set tuh sebagus itu hasilnya. Bagus banget. Gimana cara beliau mentranslate itu ke DOP? DOP ngetranslate itu kepada lighting segala macam itu. Aku pun kagum sendiri, tapi emang timnya kayak Andi kan emang udah sering kerja bareng, jadi mungkin they already have that chemistry, jadi emang udah saling ngerti, udah nyambung lah ya. Jadi I think it really helps juga. Tapi the fact that kayak Andi benar-benar mikirin di situ tanpa adanya kayak biasanya kan ada vision board gitu kan, kira-kira scene-nya kayak gini, tone-nya, kira-kira nanti shot-nya kayak gini. Di sini tuh nggak ada. Waktu itu bener-bener on the spot aja, which ya amazed banget lah, parah sih. Gokil. Dan kamu gimana rasanya ketika kamu dapat that kind of experience in your music video gitu? Apa rasanya buat kamu? Rasanya jujur kalau kerja sama kayak ini tuh selalu sangat menyenangkan sekali sih. Soalnya I don't know what it is, tapi setiap kali kerja sama kayak ini tuh I always feel kayak comfortable banget aja gitu with being myself. Terus aku juga enggak ya enak aja semuanya gitu rasanya. Jadi kalau syuting sama kayak ini tuh selalu seneng aku. It just felt like a really nice day gitu. Apalagi di video klip ini tuh aku syuting juga sama teman-teman aku sendiri kan, teman-teman SMA aku sendiri. Jadi itu juga idenya kayak Andi. Kan biasanya kalau misalnya syuting kan, misalnya teman-teman SMA-nya kan emang orang-orang yang kita belum terlalu kenal, cuma kayak yang ketemu extras, ketemu on the spot. Jadi kalau dari kayak Andi tuh idenya tuh, dia bilang ke aku kayak, Mi, kamu coba deh ajak teman-teman kamu, karena kalau menurut kayak Andi itu supaya memang the natural chemistry bond itu ada, bukan hanya sekedar kita baru ketemu on the spot terus harus dalam tanda kutip acting sebagai teman, tapi ini emang beneran kita kan udah temenan dari lama gitu. Jadi it felt kayak real banget, dan I think itu keren banget sih kalau kayak dibikin sampai segitunya, karena maksudnya it makes so much more sense. Wow, aku tuh dapat that kind of sense bahwa hari itu sangat menyenangkan buat kamu tuh, sangat kerasa banget. Sangat. Tapi kalau kita ngomongin MV mungkin panjang dan nggak habis-habis. Aku mau kembali ke jungkir balik, your jungkir balik bukan. Jungkir balik. Kamu bawain ini live kemarin kan sempat. Kalau nggak salah, aku dapat cerita kamu bawain ini pas lagi
depan sama Jemari Juicy Lucy. Yes. Iya, kamu kemarin sempet bawain sama Kemarin, Jemari. iya itu di acara bukbernya Juicy Lucy sama Jemari. Terus sebelumnya kamu pernah bawain to live juga kan? Sebelum itu gitu. Pernah. Nah, how do you translate that kind of feeling dari recording? Terus syuting dengan idenya Mas Yandi. Nah, itu dibawa ke live. That's different gitu kan, recording dan live. Nah, gimana emosinya gitu ketika kamu bawain live? Wah, I think kalau dibawain live itu pasti there's different challenges juga kan. Karena kita nggak cuma mikirin kayak cara kita nyanyinya, maksudnya banyak dipikirin cara kita nyanyi, kita interact sama teman-teman yang nonton kayak gimana, terus misalnya kita nanti pas nyanyi kita ngapain aja gitu, itu kan kepikiran kan. Tapi sebenarnya kembali lagi ke lagunya sendiri sih kalau aku, karena aku ngerasa deket banget sama lagu Jungkir Balik. Jadi setiap kali aku bawain lagunya tuh emang udah ngerasa enjoy dan kayak I always feel it in me gitu. Jadi kayak setiap kali bawain lagu Jungkir Balik tuh kayak connect banget gitu. Nice. Makanya ya nggak terlalu gimana-gimana kalau misalnya bawain live. Dan kayak kemarin di acara Bukber Juicy Lucy itu sangat membantu banget karena ternyata teman-teman Jemari tuh ada lumayan banyak yang tahu lagunya. Jadi mereka ikut nyanyi dan itu bener-bener bikin aku seneng banget. Maksudnya ini juga single pertama aku in such a long time dan untuk orang-orang bisa nyanyi my own song dan mereka tahu liriknya itu ngena banget, bener-bener pas. Itu pertama kalinya aku nyanyi Jungkir Balik di depan orang dan mereka bener-bener hafal liriknya. Itu bener-bener like so heartwarming dan aku seneng banget sih, parah. Karena udah lama banget nggak nyanyi lagu sendiri gitu. Mudah-mudahan ya, aku selalu berharap buat teman-teman industri kreatif dan seniman gitu ya, rasa itu bisa berulang-ulang terus dan kamu bisa dapat rasa itu lagi gitu. Bahkan di skala yang lebih besar. Amin. Amin tuh sangat didoakan. Kita semua. Kenapa aku sangat-sangat kepo sama lagu ini? Karena yang tadi aku bilang, pas aku cek, aku juga kemarin rilis lagu tanggal 1 Maret. Sama dong? Sama. Jadi gini, aku rilis lagu pas 14 Februari. Valentine's Day. Dan itu emang lagu cinta. Judulnya 1, 2, 3 kemarin. Dan aku setelah 2 minggu di radio, rilis ulang tanggal 1 Maret. Alhamdulillah dapat visibility dari beberapa playlist gitu kan. Dan salah satunya itu kemarin Fresh Finds kalau nggak salah. Fresh Finds Indonesia kan. Dan kamu covernya. Di situ aku baru tahu, dan aku baru tahu di situ gara-gara Maisha Kana. Pas dengar lagunya, jadi aku tuh karena aku produce, aku suka lihat musik playlist itu seperti apa. Jadi aku juga jadi belajar, this is what Indonesian music is now gitu. Sekarang tuh seperti apa gitu. Sangat beragam, sangat menyenangkan. Aku lihat Instagram Dennis Ligia. Kok story-nya kenal namanya? Loh ini Maisha Kana. We're all connected. Iya loh, kok Dennis gitu. Pas lihat Faisal. Next ada Faisal. Loh, kok lagi sama Dennis sama Maisha Kana? Iya, jadi all connected. Aku waktu itu sampai kepikir kalau aku bisa. Jadi kebetulan kan ini memang set baru gitu ya. Kalau aku punya set baru, aku pingin salah satunya bisa ngobrol sama kamu gitu. Dan alhamdulillah ini kesampaian gitu buat bisa ada di sini. Jungkir Balik. Tadi kamu udah state juga beberapa fakta menarik, tapi basically yang mau aku tahu dari setiap orang yang punya karya sendiri gitu ya, yang menyanyikan sebuah karya yang mereka bawakan sendiri, apa sih harapan terbesar? Karena tiap lagu beda-beda dong. Kamu pasti gini, lagu sedih harapannya beda, lagu senang harapannya beda. Dan Jungkir Balik ini, kamu tadi bilang sangat-sangat connected sama kamu. Harapannya dari rilisnya lagu ini dan setiap kamu membawakan lagu ini, apa sih sebenarnya? Harapan ya, sebenarnya kalau harapan terbesar buat lagu Jungkir Balik ini, ya karena kayak aku bilang ini emang connect banget sama aku. Maksudnya it's from my own story juga. That's why I feel so connected. Karena memang di workshop itu yang sama Kak Faisal sama Kak Dennis, Kak Iqbal tuh aku kayak cerita-cerita pengalaman aku kan. Sebenarnya liriknya tuh diambil dari situ. Dari cerita yang aku pernah ceritain. That's why aku ngerasa connect banget sama lagu Jungkir Balik ini. Dan harapannya itu paling, ya bukan paling sih, tapi emang harapan aku buat lagu Jungkir Balik ini sebenarnya
paling penting itu semoga banyak yang di luar sana yang dengerin Jungkir Balik itu bisa ikut relate sama lagunya sebenarnya. Karena aku rasa mungkin orang pernah minimal sekali dalam hidupnya ngerasain sesuatu kayak Jungkir Balik. Kayak suka sama orang, terus pengen diperhatiin tapi mereka yang nggak peka. I think almost everybody pernah ngalamin hal itu. Jadi sebenarnya harapan aku paling besar tuh ya orang dengar ketika lagu ini tuh bisa ngerasa relate gitu sama lagunya gitu. Sebenarnya paling penting itu sih. Dan bisa di-enjoy sama orang yang dengar lagunya juga. Amin. Itu harapan aku. Dan plus tambahan dari aku deh. Semoga ketika kamu nyanyi mereka hafal dan mereka ingat mereka nyanyi balik. Iya, itu banget juga. Itu banget. Karena nggak tahu kenapa tapi sebagai kayaknya semua musisi ngerasain hal yang sama ya. Tapi ketika orang bener-bener nyanyiin lagu yang kita punya sendiri, hafal liriknya tuh sangat like itu momen yang berharga banget. Apalagi kalau misalnya tuh kayak face to face mereka nonton terus mereka nyanyi lagu kita sendiri tuh kayak wow. Kayak hadiah buat kita kayak sih. Kayak it feels so special gitu dan nggak tergantikan sih rasanya kalau denger kayak gitu. Aku jadi inget satu rasa deh, kayak misalnya gini, agak curhat sedikit gitu ya. Kalau beberapa lagu aku yang kemarin, mungkin bagi yang udah dengerin aku sebelumnya udah tahu. Tapi ketika aku bawain lagu baru, bawain live pertama kali udah ada yang nyanyi, setidaknya 2 orang, 1 orang aja ya. Itu tuh kayak, kalau udah hafal, ini baru rilis dong. Wah itu rasanya kayak pas udah mau lu aja yang nyanyi deh, gue mau nonton lu yang nyanyi deh. Iya, pengen denger gue pengen denger deh gitu. Tapi ya itu kembali lagi aku harap semua yang baik-baik buat karir kamu tentunya. Aduh, amin. Nah, kita udah bahas yang berat-berat, sekarang kita masuk ke segmen nyantai dulu. Kamu mau sambil nyemil nggak? Nih, apa itu? Kita ada cemilan dari Lenny's Terrace, itu salah satu restoran di Bandung, kita lagi collab. Jadi karena aku suka sama cemilan ini, aku request sama mereka, kalau misalnya mau ngirimin snack ke sini buat aku sama teman-teman yang ngobrol, aku maunya yang ini. Oh gitu. Ini beneran request aku pribadi aku ya. Deh. Itu cookies. Oke, kita ngobrol yang santai ya, Mimi. Apa tuh? Aku kan denger lagu kamu Sejungkir Balik ini agak medium beat ya. Iya. Apakah that's something that you want to incorporate in your music ke depannya juga gitu, lagu-lagu semacam itu, apa your own preference tuh sebenarnya kayak apa sih, kamu denger lagu yang kayak apa gitu? Nah, sebenarnya kalau genre musik aku sendiri, ya seiring waktu I'm still figuring it out juga sih kalau genre musik, karena emang maksudnya me as myself tuh aku tipe orang yang kalau dengerin musik tuh dengerin semuanya. Yang kayak ya emang I think semua musik tuh enak, yang penting it sounds good. If you get what I mean kan, kayak musik tuh menurut aku semua enak. Yang penting like it sounds good for me, terus apa ya? Ya begitulah intinya. Makanya sebenarnya kalau dalam genre di musik aku sebenarnya I kind of want to interpret that juga sih. Kayak kalau bisa nggak di limit gitu sebenarnya. Kayak nggak di limit kalau misalnya musik aku harus genrenya ini aja. Harus ini itu. Jadi sebenarnya pengen kayak incorporate beberapa genre gitu sih. Tapi kalau kayak Jungkir Balik, ini kan single pertama aku juga. It's a bit more of like R&B gitu kan. Seru sih. Ini pertama juga aku rilis lagu dan itu genrenya R&B, jadi it's something new for me. Dan aku senang juga, karena aku senang dengerin R&B juga. Kayak semuanya aku suka dengerin, R&B, folk, pop, ballad, rock juga suka. You don't limit yourself to specific kind of genre gitu kan, semua gitu kan. Dengerin semuanya. Dan it's interesting because kamu tuh kayaknya, ini sotonya aku ya, sotonya deh. Kamu tuh kayaknya sangat ingin explore. Kamu sangat-sangat, I don't know, I see something in you yang kayaknya kalau gue dikasih musik kayak apapun, gue sikat. Gue coba selama gue rasa orang lain suka. Kamu gitu nggak? Sebenarnya nggak harus, nggak harus orang lain suka sih. Yang penting lebih kepada, yang penting it makes me happy. Karena I think, maksudnya musik, it's a way of making myself happy juga sih, I think. I think most musicians feel that way juga. Maksudnya lebih penting kita seneng sama karyanya daripada kita harus mikirin nyenengin orang. Karena kalau misalnya kayak
Iya kan, kalau misalnya orang lain suka tapi kita nggak suka, buat apa dong? Kita yang nyanyiin. Yes, Kayak, itu dia. What's the point? Itu dia. Kayak kita harus nyenengin diri sendiri. It's our music, suara kita juga, kita yang nyanyiin, kita yang perform, ya udah. Yang penting kita we like our music, kita enjoy, gitu kan. Jadi sebenarnya bebas aja, just don't limit yourself karena mikirin orang lain kayak harus suka lagunya. Gitu. That's cool. Itu keren. Yeah. I think what makes us gitu ya, orang-orang yang seneng banget tidak dibatasi dengan genre musik gitu. Kayak aku, let's say, sedikit curhat gitu. Aku punya lagu yang genrenya bossa nova. Aku punya lagu yang genrenya rock. Aku punya lagu yang genrenya pop, R&B, ballad. Bahkan my upcoming ones itu sangat-sangat beda semua. Beda gitu. Dan yang kemarin 1, 2, 3 itu aku cobain pop 80s, 90s gitu. Aku coba sound-sound banyak banget gitu. Dan aku juga sempat tanya ke Faisal. What is it about music production atau music songwriting gitu? Ke Dennis aku sebenarnya belum pernah ngomong ini, cuman aku sangat pingin nanya mengenai songwriting gitu. Ke Faisal aku pernah ngomong bahwa what is it about music production and songwriting yang bikin kita semangat untuk bikin lagi. Dan Faisal jawabnya enjoyment. Iya kan? Yeah. Bener-bener emang kita sendiri harus enjoy. Kalau enggak, I don't think it will work. Nggak bakal jalan. Iya. Kita juga nggak nyaman. Iya, kan sebenarnya aku rasa juga musik kan, ya it's an art. Yeah. It's an expression of our feelings dan segala macam. Jadi emang ya dari kita sendiri. Iya. Nggak bisa kita mikirin orang lain. Itu jadinya kayak apa ya? Nggak jujur juga nggak sih karyanya. Benar. Jadi bener-bener, I think the best music is the music ketika ya emang purely from our feelings. Gitu. Ya. Oke. Aku sangat nangkep sekarang. Saya pikir saya aneh sendiri. Ternyata masih ada yang mikir sama. Enggak Alhamdulillah. lah. Karena ya itu tadi, aku suka menjadi sebuah bahan pikiran aja buat aku bahwa aku enjoy. Aku harap people enjoy. Iya. But do they enjoy it? Gitu. Kadang-kadang aku sering berpikiran kan. Iya, aku pun sering mikir kayak gitu sih. Iya. Karena ya nggak terpungkiri dong, memang orang-orang yang pada akhirnya akan dengerin lagu kita pasti kita pikirin. Cuman apa ya, the end of the day, I think maksudnya sekarang juga the more musicians there are, the more time passes, I think karya-karya yang emang disukain sama orang adalah karya yang memang jujur dari penyanyi-penyanyi dan musisi-musisi. Akhirnya aku rasa tuh sekarang gitu kayak gitu loh. Karena apa ya, like what I see tuh orang-orang yang nulis lagu sendiri based on their own experiences. Yang namanya juga manusia, pasti ada aja orang yang ngalamin hal yang sama. Jadi I feel like kalau kita nulis dengan jujur, pasti ada aja orang yang bakalan ngerti dan suka lagunya. Karya yang tepat akan menemukan kuping yang tepat, hati yang tepat. Gitu. Exactly. Well said. Nice. Iya. Terus apakah memang kamu dari dulu memang udah apa ya? Dari dulu nih kamu dari memang kenal sama musik gitu, sudah punya bayangan nggak kalau kamu tuh apa ya, pingin mencoba banyak hal ke depannya? Sebenarnya apa ya? Emang aku mulai suka musik dari kecil banget sih. Kayak dari sebelum aku ngomongnya bener aja tuh udah kayak sering nyanyi-nyanyi. Kalau misalnya ada lagu yang disetel, suka nari-nari. Pokoknya anaknya dari dulu seneng musik lah. Jadi I've loved music since I was like, I don't know, since I was born maybe. Jadi kayak kalau tentang exploring, I think it's more of kayak a now thing. Karena maksudnya sekarang tuh I have a pemikiran itu, kayak aku nggak terlalu pengen ngelimit my genre music, apalagi karena aku dengerin semua musik juga. Lebih ke I just wanna explore while sekarang aku juga masih figuring out. Tapi I think dalam in music ya, I don't think there's any end to figuring out what kind of music you want sih. Karena maksudnya apalagi kalau misalnya kita dengerin semua musik ya, semua genre maksudnya, kayak ya udah nggak apa-apa sih kalau ganti-ganti genre, ya nggak sih? Sangat setuju. Sangat setuju. Aku tuh pas kecil itu senang denger, aku tuh di apa ya, diempanin tuh dikasih klasik gitu kan.
I don't really enjoy classic, but I enjoy watching people enjoy classic. Kayak, kok orang bisa suka klasik? Aku akhirnya mencari tahu di mana letak nikmatnya tiap lagu gitu kan. Karena aku dulu senang banget sama boy band gitu. Kayak Boyzone, Westlife gitu. Terus habis itu senang sama musik Indonesia yang ballad kayak Marcel gitu kan. Terus Dewa. Terus kayak aku jadi kebayang, oh wow, music is not only limited by apa ya, aku kan nggak ngerti genre dulu ya, kayak satu tipe. Dan dari situ kayak aku kapan-kapan tuh pingin deh bisa coba ekspor ke semua genre. Dan ternyata aku yang kecil itu terpapar rock belum kuat. Waduh, ini apa ini gitu kan. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, aku jadi ya tadi itu mencoba mengembangkan berekspresi, dan ya udah ujung-ujungnya sekarang kalau kamu tadi bilang it's a now thing untuk kamu ekspor, aku enggak. Aku malah ketemu eksplornya itu, aku malah nggak pernah kepikiran untuk eksplor. Nggak pernah sama sekali kepikiran untuk eksplor. Tapi aku suka dengerin. Suka dengerin apa segala macam gitu. And truthfully sebenarnya aku punya satu tipe genre yang aku maksud, ternyata aku nggak nyaman di satu genre. Ternyata lebih nyaman karena isi otak aku tuh pecah-pecah gitu. Aku pun lebih senang yang kemana-mana. Dan apa? Aku senangnya ketika ngobrol sama teman-teman yang punya pemikiran apa ya, yang nggak melimit gitu pikirannya. Aku jadi ketemu kayak berasa ketemu playground yang senang anak kecil. Ngobrol yuk gitu. Iya. Oke. Ngerti, yes. Sedikit mengenai kamu, aku dapat fakta menarik bahwa kamu ini sebenarnya teater. Ya nggak sih? Kamu pernah teater kan? Main musikal, yes. Sebenarnya it's where everything started. Oh ya? Iya. Jadi kayak my journey in music sekarang, aku rilis lagu segala macam, nggak bakal ada kalau misalnya aku nggak start di musikal. Oh ya? Iya. Bahkan main film pun nggak bakal ada kalau aku nggak main musik. Iya, kamu kan main film juga. Itu gimana story-nya? Iya. Jadi ini kan musikalnya tuh musikal Petualangan Sherina. Iya. Ini tuh tahun 2017. Itu aku masih kelas 4 SD. Oke. Iya. Jadi waktu itu aku dikasih tahu sama om aku yang emang udah tahu dari kecil kalau misalnya aku tuh suka banget nyanyi dan emang anaknya petakilan, nggak bisa diem. Terus akhirnya dia ngasih tahu kayak nih ada audisi musikal Petualangan Sherina, mau nyoba nggak? Habis itu aku mikir ya udahlah aku coba aja, karena memang sebelum aku audisi musikal Petualangan Sherina ini kan emang udah les nyanyi, tapi paling cuma kayak performnya tuh cuma sebatas kayak ikut lomba di mall, ikut showcase di mall. Jadi belum pernah yang ikut musikal or anything very big like that. Jadi musikal Petualangan Sherina was the first one. Terus ya udah aku audisinya pertama online dulu lewat Instagram. Terus ternyata dapat callback nih, dapat callback langsung ke kantor mereka kan, ke headquarters mereka buat audisi face to face-nya. Terus I think a few moments after aku dapat email, ternyata aku keterima. Alhamdulillah. Dan the thing that made me very grateful sampai hari ini itu pertama kali aku audisi buat musikal dan ternyata aku keterima, bukan hanya keterima tapi keterima sebagai Sherinanya. Boom. Iya. Bener-bener sebagai Sherinanya di musikal Petualangan Sherina, dan itu apa ya? Sampai sekarang, sampai hari ini sih aku masih sangat-sangat grateful for that opportunity, karena I think without that opportunity I wouldn't be anywhere today. I think bener-bener I give like so much credits to musikal Petualangan Sherina. Karena di situ aku juga belajar banyak sih tentang, kan ini kan musikal ya, bukan, it's different from main film. Kalau main film kan kalau misalnya kita ada salah lines, salah gerak, kita bisa ulang. Musikal, it's a one perform thing, sama kayak nyanyi kan. Jadi latihannya intens banget waktu itu, sekitar 7 bulan for the preparation. Berbeda 7 bulan, setiap minggu bisa 4 kali latihan dan lebih. Jadi di situ aku belajar banyak banget tentang performing arts, tentang nyanyi, tentang dance juga, tentang acting. Jadi I think it's a very amazing experience yang sampai sekarang I'm so grateful for. I think I learned so much. Dan dari musikal Petualangan Sherina juga, aku main film.
Karena sebelumnya sejujurnya the funny thing is aku tuh sebenarnya dulu nggak pernah kepikiran buat main film. Nggak pernah kepikiran buat acting sama sekali. Bener-bener nggak pernah ada di kepala aku kayak nanti aku pengen main film deh. Bener nggak pernah kepikiran, like nggak ada. Paling ya suka nonton film doang, itu pun dulu nggak sering amat. Tapi gara-gara Musika Petualangan Sherina itu kan emang musikalnya film Petualangan Sherina kan. Film Petualangan Sherina, terus musikalnya tuh ditonton sama Om Riri Riza sama Tante Mira Lesmana. Iya, terus dari situ mereka ngajak aku buat main film mereka. Lari ke Pantai. That was my first movie. Iya. Jadi ya dari situ pas ditawarin aku kayak nggak pernah kepikiran gitu buat main film sama sekali. Jadi kayak a bit confused, tapi at the same time wow, karena ya ini Tante Mira Lesmana sama Om Riri Riza gitu. Masa nolak ya kan nggak mungkin kalau diajak. Jadi and I mean I was still 10 years old anyway. Terus kayak ya udah kita try something new, siapa tahu beneran suka. Gitu. Jadi sebenarnya kayak kecemplung gitu sih di dunia perfilman. In the end kalau misalnya pun acting never really started for you gitu ya. After that music berarti your dream. If there wasn't acting. Music has been always my dream dari dulu. I started with music justru. Belajar nyanyi. Les nyanyi itu dari umur 6 tahun. Jadi everything started from music. Terus kayak film came along the way gitu. Jadi kayak beriringan sekarang. Keren loh. Karena kamu gak bisa tahu rezeki kamu datang dari mana. Ternyata rezeki kamu came in the form of acting and music. Yes. Dua-duanya. It's such a blessing, man. Such a blessing. So grateful Oke. Banget. Ya, sambil tadi ambil cemilan dulu, break nyemil-nyemil sambil ngobrol nih kita. Maisha Kana, aku sudah dapat beberapa fakta menarik mengenai kamu. Dan kita sambil cross check apakah info yang aku dapat, aku dibohongin apa enggak nih sebenarnya. Aku dibohongin gak nih? Jangan-jangan malu nih nyebutin fakta orangnya bilang kagak ternyata. Yang pertama adalah Maisha Kana ini suka banget sama tomat-tomat kecil. Itu fakta. What is it about tomatoes? Semua orang selalu nanya itu ke aku. Kayak semua orang langsung kayak kalau denger itu kayak melabel aku dengan kayak aneh banget. No, I'm not judging you. I'm not judging you. Tapi I'm used to it anyway. Cuma tapi tomat gitu. Coba diklarifikasi why? Iya, jadi emang dari kecil sih. Dari kecil tuh aku nggak tahu kenapa aku suka banget tomat. Enggak sih, I know why. Aku tuh ngikutin dulu kakekku tuh suka banget makan tomat, bener-bener tomat yang nggak diapa-apain, cuma dicuci yang segini, dan dia cemilin kayak bener-bener kayak makan apel. Keren. Kayak gitu dicemilin, dan dari kecil aku ngeliat itu, aku jadi ikut makan tomat. That's where like my love for tomatoes came from. Terus sampai sekarang, aku suka banget ngemilin tomat. Tapi aku kalau ngemilin tomat, kan ada banyak orang-orang yang kalaupun ngemilin tomat kan selalu add something. Kayak misalnya tambahin gula, atau tomatnya dimasukin ke another dish. Betul. Kalau aku nggak suka, bener-bener sukanya cuma tomat yang dicuci raw, nggak diapa-apain, terus dimakan. Kayak tomat cherry, terus tomat yang segini juga aku suka. Tapi tomat cherry manis kan? Tomat cherry ada yang manis, ada yang asam. Basically, ada yang asam. Ada yang kecut, ada yang manis. Dan tomat cherry ini as a very religious tomato eater. Ada dua warna yang berbeda. Ada yang warnanya lebih orange, ada yang lebih merah. Kalau yang lebih orange lebih manis. Kalau yang merah lebih asam. Berarti kalau aku mau yang manis, belinya yang ada orange. Tomat cherry yang orange mananya? Saya habis ini nyetok di rumah ya. Saya nyetok tuh orange. Enggak, kamu makan apa permen? Enggak, tomat sehat. Iya. Tomat dong cemilnya. Tapi yang manis. Yang manis. Yes. Tapi berarti kamu senang olahan tomat juga, nggak apa udah aja? Aku tuh kurang suka tomat diapa-apain. Ya dibakar gitu kan, pakai keju kan? Iya, aku nggak suka. Bener-bener cuma tomat aja. Purely tomat, raw tomatoes. Baik. Oke, kita moving sedikit ke hobinya dia nih. Tadi kan favorite food, salah satu favorite food kamu adalah tomat. Which is cool, sehat. Apakah karena itu kamu
seneng juga berolahraga gitu? Apa karena itu kamu seneng yang fit gitu? Veggie eater. Bukan karena olahraga juga sih. Bukan karena tomat. Oke. Emang dari kecil, like I mentioned, emang aku nggak bisa diem kan. Anaknya bener-bener aktif banget dari kecil. Jadi dari kecil pun aku tuh emang udah sering ikut kayak ekskul dan les yang involves fisik gitu. Kayak dulu kelas 1 aku atau kelas 2 aku ikut ice skating itu pertama. Oke. Terus kelas 2 abis itu kayak bosen sama ice skating. Oh, bosenan. Aku bosenan, anaknya bosenan banget. Justru sebelum ice skating aku sempat ikut balet. Bosen, pindah piano, bosen, pindah ice skating. Anda yang anaknya perempuan ya tolong di belakang. Ini didengarkan ini. Soalnya anak yang belakang juga gak bisa diam. Oh iya? Iya. Terus habis ice skating nggak betah juga, akhirnya pindah ke gimnastik. Wow. Gimnastik? Nah, gimnastik itu aku betah tuh sampai kelas 5 SD. Jadi udah hampir 4 tahun. Udah sampai kayak ngikut lomba yang, bahkan ikut lomba yang sampai ke luar negeri. Wow. Udah kayak senekunin itu gimnastik waktu itu. Cuman gara-gara main musikal dan main film, akhirnya kayak jadwalnya bertentangan banget, terus I had to give up gymnastics. Karena I chose music. Asik. Iya kayak di belakang senyum-senyum gitu. Emotion gitu bilangnya. Tapi lucu ya. Hey, dari segi ya. Anda milih jungkir balik gara-gara dia bisa jungkir balik beneran, jangan-jangan deh ya. Kamu beneran bisa gitu bisa, kan? Guys, bisa. Iya, jangan-jangan juga jungkir balik karena beneran bisa jungkir balik dia. Gimana ya? Lucu. Oke. Teater. Acting di film. Musik. Dan gymnastik. Iya. On top of that, you're a very healthy person. What can't you do? Itu kayak aku ngerasanya kamu punya banyak banget career choice in life. Aduh, amin. Kamu punya banyak banget apa ya, ways to express yourself. Iya nggak? Kamu rasa gitu nggak? Kayak secara kamu juga tidak melimit selera musik kamu juga tidak melimit apa yang bisa kamu lakukan untuk mengekspresikan apa yang ada dalam diri kamu. Secara kamu tadi bilang, you can stay quiet. Iya, nggak bisa diam. Hanya kamu ngelakuin semuanya. Ngonten. Iya, kamu ngonten juga kan? Yes. Oke, berarti fakta selanjutnya betul. Iya, aku dapat fakta bahwa kamu ngonten dan ngedit konten kamu sendiri. Oh, iya. Aku juga setiap video kayak vlog-vlog di YouTube aku ataupun video-video yang aku upload di Instagram atau TikTok tuh biasanya aku yang edit semuanya sih. Dari dulu sih emang hobi aja ngedit video, nggak tahu kenapa. Canggih beliau ini, keren loh. I don't know why, tapi it brings so much joy buat ngedit video. Iya. I don't know why, suka dari dulu. Kayak kalau misalnya ada project bikin tugas video di sekolah, selalu aku yang langsung tunjuk tangan pertama buat ngedit, karena seru. I don't know why, I find the joy in editing. Kalau editor aku bilang kekuatan paling ujung ya kasarnya mah kalau bahasa Sunda tuh kumaha aing gitu, gimana gua ngedit tuh. Emang statement tapi yang dalam apa ya, dalam point of view lain, aku melihat bahwa itu sebenarnya betul. Kita bisa menuangkan kreasi dan style kita dalam editing. Iya kan? Another way to express yourself. Gila banyak banget. Keren. Oke. Banyak sebenarnya fakta, cuman aku yang mau aku pilih ini satu di sini ada. Apa? Hey Tayo. Aduh. Tayo. Dia please banget aku udah kecil. melupakan ini. Kenapa? Apa hubungan kamu sama bis apa-apa itu? sih. Apa hubungan kamu sama bis itu sih? Jadi ini kalau nggak salah kelas 2 SD, aku waktu itu recording buat soundtracknya Tayo. Hah? Ya, jadi suara yang kalian dengar di lagu Hey Tayo yang bahasa Indonesia itu suaraku. Serius kamu? Demi Allah, itu suaraku. Pas kelas 2 SD. Oh, itu kamu? Itu aku. Saya starstruck ya. Jangan gitu. Oh iya. Please, aku bahkan udah hampir lupa karena itu udah lama banget aku recordingnya kan.
Iya, that's my voice. Aku guys. seneng Tayo banget soalnya. Serius? karena nggak, aku tuh seneng animasi. Aku senang animasi. Another way of me expressing myself adalah through animation. Looney Tunes, anime. Iya. Kayaknya ada beberapa apa nih? I see. Anime, terus itu anime juga. Kartun tuh Tintin, Roketnya gitu. Kayak aku tuh seneng banget animasi dan salah satu yang aku enjoy nonton. Mungkin buat orang kembali lagi, you can judge me all you want. Tayo. Tapi Oke. seru sih kayaknya. Iya. Tapi aku cuma ngisi soundtracknya ya. Bukan the whole series, jadi cuma suara lagunya aja. Oke. Ya, makanya saya cocok nongkrong sama Cipung kayaknya, Tayo. Oke, Maisha Kana. Yes. Kita sambil main game dulu kalau gitu ya. Oke. Kita sudah deep dive into you. Asik. Wow. Kita tadi udah mendalami Maisha Kana tuh ternyata senang olahraga, senang makan tomat cherry, seneng ngonten gitu. Makanya sekarang kita coba this or that. Oke. Ini aku akan kasih kamu 2 pilihan. Kamu pilih satu. Take your time, nggak usah buru-buru. Tapi juga jangan terlalu lama. Tuh, kamu boleh cerita sedikit kenapa. Oke. Nggak usah panjang. Tapi kalau kamu mau ada yang kamu ceritain panjang juga nggak masalah. Oke. Yang pertama, imagine you're writing a song. Lirik nih. Mending liriknya yang lugas atau yang metafora? I think, aduh ini susah sih. Baru pertanyaan pertama udah susah. Wow, kasihan sekali beliau. Karena kalau misalnya aku nulis lagu sendiri biasanya it's kind of a mix of both. Kayak bukan yang benar-benar lugas, tapi bukan yang kayak metafora banget. Yo. Kayak quite in the middle. Kamu nonton Hannah Montana? Belum. Pernah ada di fase kecil nonton Hannah Montana? Enggak, justru. Itu ada satu kalimat dia yang aku suka banget di Disney gitu ya. Dan aku incorporate that into my way of thinking. Best of both worlds. Ya, kamu Yes. lugas tapi metafora. Yes. Ya kan gitu. Exactly it. Terus tapi kamu the next project juga apa kamu kepikiran untuk nulis yang kayak gitu juga? Maksudnya kalau misalnya nulis my own songs, Yep. sebenarnya I'm still in the process of learning that sih. Oke. Masih juga kadang-kadang kayak karena baru still learning banget, jadi kadang masih suka malu kalau kayak ngasih denger ke orang gitu loh. Apa? Karena I don't know, there's just something like embarrassing to me kalau misalnya nulis lagu and then I don't know, kayak misalnya denger abis nulis terus kayak liriknya kayaknya kurang deh atau nadanya kurang deh. Jadi kayak bahkan buat aku sendiri yang denger tuh kayak masih enggak deh kayaknya gitu. Jadi kayak masih suka belum pede gitu loh kalau sama lagu sendiri. I'm still like learning. Tapi intinya kalau misalnya nulis lagu itu ya in the middle of those. The best of both worlds, yes. Yeah, the best of both worlds. Tapi kepikiran nggak untuk one day release a song that you written on your own gitu? Oh, kepikiran banget. Oke. It's one of my cita-cita aku banget sih buat nulis lagu yang purely written by me. Oke. Karena I think that's like the best thing, one of the best things a musician can do. Kayak itu benar-benar karya sejujur-jujurnya, sepure-purenya dari diri kamu sendiri, itu kayak the best thing ever. Kalau gitu, emotion. Emotion. Enggak, aku aminin karena ya again, aku senang lihat teman-teman yang berproses gitu. Dan dari proses itu muncul sesuatu yang it's good for them gitu, karya gitu ya. Jadi mudah-mudahan one day you get to do Amin that. banget, amin. Selanjutnya, nah ini pertanyaan yang agak-agak saya suka sebenarnya ya. Perform musikal atau main film? Ada apa dengan pertanyaan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini. Aduh, ini sulit banget. Musikal atau main film? Aduh, aku tuh suka dua-duanya banget ya. Oke. Cuman mungkin karena iya kan susah milih, ini pertanyaan jebakan ini. Suka banget dua-duanya, tapi mungkin karena sekarang lagi lebih sering main film, mungkin I choose that. Okay. But that does not close bahwa aku nggak kepengen main musikal banget ya. Oke. Aku pengen banget justru karena udah lama juga nggak main musikal.
Cuman mungkin sekarang lebih ke film dulu karena lagi trying a lot of things in main film. Aku nggak tahu ini masih ada apa enggak. Aku dulu seneng banget nonton teater. I grew up in South Jakarta. Jadi aku suka banget nonton teater Koma. Ada namanya teater Koma di Jakarta. Kayaknya masih ada deh. Masih ya? Kayaknya masih ada deh. Kamu kayaknya nonton itu terus siapa tahu you get the chance to take part in one of That would be really fun. There gitu. Karena aku dulu senang banget nonton teater Koma. Dan aku senang datang ke pementasan. Aku juga dulu soalnya sempat ngalamin teater. Tapi nggak profesional seperti kamu yang sampai itu. Aku cuman sekolah, aku di sekolah yang ada gedung serbaguna, teater, terus aku ngedirect, aku nulis dan aku mainin. Dan gara-gara itu aku senang nonton teater. Guru aku juga senang teater apa segala macam. And I agree with you tadi bahwa in some ways teater itu is more challenging karena kamu tidak bisa mundur. Yes. Bahkan mungkin aktor film aja setuju sama yang aku bilang tadi, ya kan? Benar-benar. Kamu nggak bisa ngulang. It takes so much more preparation daripada main film. Ya meskipun ya beda sih, dua-duanya juga susah ya. Iya, betul. Kalau misal musikal, orang-orang kan nontonnya dari jauh. So you have to use big gestures, big movements, big expressions. Sedangkan betul. Kalau main film, it's mostly purely what you feel. But that's the hard part. Karena the camera is this close to your face, tapi kamu harus sejujur-jujurnya ngasih lihat perasaan kamu dalam the most natural way possible. Yes, Justru like not acting at all harusnya. Betul. Dan that's like the hardest thing dalam main film. Kamu kalau lagi acting harus jujur, padahal itu bukan kamu. Padahal bukan kita. Jadi kita benar-benar harus ngerasain hal yang belum kita pernah rasain sebelumnya, menjadi orang yang belum pernah kita jadi sebelumnya, dan mengerti karakter yang sebenarnya kita sendiri mungkin ngerasa aneh, bisa jadi ya. Jadi orang lain, that feels weird. That's why aktor-aktor yang udah bagus banget actingnya dan udah nggak bisa salah, I think it's really cool. The fact that they can be somebody else in a click tuh kayak gila ya. Gini dong, set udah. Iya, itu bener-bener bisa. Dan dari film ke film tuh beda karakternya. Itu kagum sih aku pun ngelihat bahwa orang tuh bisa segitu berbedanya gitu dari film ke film karakternya. Keren. Satu fakta menarik mengenai kamu lagi yang aku dapat adalah kamu orangnya cukup detail ya. Masa sih? I think karena kamu ngedit sendiri kan. Terus kamu you can describe something from your own viewpoint yang I think it's not everybody's forte gitu. Nggak semua orang bisa mendeskripsikan sedetail kamu. Jadi I think you're very detailed, makanya sangat menunggu orang-orang detail seperti kamu biasanya karyanya sangat jujur dan sangat luar biasa. Amin. Again, kita tunggu. Selanjutnya. Yes. Aktif di pagi atau siang atau malam? Kalau aktif, I would choose pagi atau siang sih. Oke. But there's always a but. There's always a but. There has to be a but. Kalau kayak kegiatan-kegiatan pagi atau siang sih, karena aku anaknya ngantukan. Ya. Oke. Aku ngantukan, but the irony is, if it's about music, then I choose night. Recording malam. Recording, nulis lagu malam. Cause that's where my brain works. I don't know why. Tapi ketika nulis lagu tuh kayak otaknya tuh jalan malam-malam ketika lagi sendiri di kamar. Betul. That's what works the best. Tuh. Gak tahu kenapa. Iya. Entah energinya datang dari mana, tapi kadang-kadang malam tuh ketika orang tertidur, kita kayak dapat. Aku merasa gini lucunya ya, ini orang tidur semua. Porsi berpikir mereka datang ke kita. That's interesting. Iya. Kayak aku tuh mikir kayak, oh nih energi-energi mereka yang sedang tidur saya serap semuanya. Karena bagian mereka untuk berpikir, kasarnya kamu harusnya makan satu porsi, tapi orang itu nggak makan, jadi kamu makan porsinya. Itu energi itu yang aku ambil gitu. Makanya malam tuh suka dapat. Makanya lagu-lagu aku rata-rata nulisnya juga malam. Iya. Ya. For some reason, kayak dan malam-malam tuh zen time aja. Iya, zen time, kayak me time, dimana yang kayak all of my thoughts beneran dateng gitu. Kalau pagi sama siang tuh kayak, it's mostly kayak physical work. Yes. Yang kayak move. Kalau di malam tuh kayak I just sit still and my brain works. Kalau kayak pagi dan siang tuh kayak yang gerak tuh badan aku, bukan otak aku. Iya.
Oke. Next. Intimate show atau festival stage? Ada apa dari pertanyaan-pertanyaan ini? Oh my god. Di luar mah gampang-gampang. Di sini mah kita yang lebih. Mungkin karena aku belum pernah, I choose intimate stage. Oke. Cause I think it's one of the things yang aku pengen banget lakuin juga in the future. Amin. Kalau misalnya aku rilis lagu lagi, terus insya Allah rilis album. Amin. Semoga aku bisa ada like an intimate session with the people who semoga nanti enjoy my music. Amin. I think it's a really beautiful thing ketika kita bisa kayak sing along with the people who actually knows your songs. Dan I think it's really beautiful. But there's always a but. Selalu ada tapi. Selalu ada tapinya. Apa? Tapinya apa? Festival tuh selalu menyenangkan banget sih. Yes. Karena from my experience, apalagi karena aku pernah main musikal juga. Waktu itu musikal Petualangan Sherina kan show-nya di Taman Ismail Marzuki. And the feeling when you're on stage and seeing so many people watch you itu kayak it's so nice. Kayak I don't have to see their faces, tapi their energy I can feel that. Kayak keserap gitu dari panggung. Apalagi pas tahun kemarin September aku sempat perform juga di Synchronize Festival kan, di konser Petualangan Sherina. Jadi itu tuh konser lagu-lagu Petualangan Sherina, tapi ada si musikal Petualangan Sherina ini. Jadi kayak beberapa kan musikal Petualangan Sherina ada beberapa batch gitu kan. I'm like the first batch dan ada 2 batch. Ada batch satunya lagi which yang main sebagai Sherina dan semua cast-nya they're like the younger ones. Jadi kita kayak reuni gitu, 4 Sherina on stage dan itu kita perform di depan 10.000 orang lebih. Wow. Which was so incredibly amazing. I think itu paling banyak aku lihat penonton benar-benar berdiri di sini dan di sini benar-benar kepala-kepala orang semua yang kayak what? It's insane to see that many people in front of you. Kayak it feels unreal dan honestly I would do anything to experience that again. Amin. Kita doakan nih teman-teman. Yes. Karena biasanya orang-orang dengan detailed level seperti beliau ini, percaya ya. Ini kita ngomong sekarang ya. Nih hari ini pas ini tayang. Maisha Kana nanti next year-nya kalian balik lagi sini deh. Balik ke omongan yang sekarang kita lagi ngobrol sekarang ya. Tungguin aja deh. Bismillah. Amin. Yes. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk This or That-nya. Mimi. What's this? Kamu pilih Ibuku Cantik atau Jungkir Balik? Okay, this is interesting karena both of them are two different things. Soalnya kalau Ibuku Cantik kan ini soundtrack film Keluar ke Pantai kan. Sama Jungkir Balik it's a single. So I think simple, I'd probably choose Jungkir Balik karena it's my own song. You know what I'm gonna say. But tapi selalu ada tapi. Tapi Ibuku Cantik honestly has such a special place in my heart sih. Karena apalagi Keluar ke Pantai film pertama aku juga dan lagu Ibuku Cantik juga salah satu lagu pertama yang aku rilis juga sebenarnya. Karena soundtrack Keluar ke Pantai. Meskipun itu soundtrack film ya, tapi itu salah satu lagu yang aku rilis pertama aku nyanyi sendiri gitu. So it still holds a special place in my heart. Tapi mungkin karena Jungkir Balik is my own song and like it's more in a now time line, jadi I'd choose that one. Wow. Dibilang jawaban aman bukan, dibilang jawaban diplomatis iya. That's such a cool answer. Saya sampai speechless guys. Tapi sebelum speechless kita tepuk tangan dulu semuanya untuk Maisha Kana. Thank you so much for being here. I'm really happy to be here. Thank you for having me. Ini menyenangkan. Iya, terima kasih banyak loh. Yes. Dan sebelum kamu balik, kita ada
oleh-oleh. What is this? Wow. Siapa tuh buat sahur, siapa tahu ya. Oh, boleh banget. Ini Let's see. jadi Lenis Teras. Mm-mm. Kita lagi collab sama Lenis Teras. Chamber Talks itu. Omahnya Lenis Teras itu nulis sesuatu untuk kamu yang kayaknya typo namanya ya di sini. Tapi nggak apa-apa. Pesan khusus buat kamu dan ngebekelin beberapa cemilan buat kamu. Thank you so much, Lenis Teras. I'm going to be eating this. Bener nggak sih nulis namanya? Oh bener. Canggih dia ternyata bener. Bener kok. Bener. Ya ampun, lucu banget lagi Apa tulisannya. Tak perlu kau jungkir balik untuk semua angan karena sesuatu yang memang untukmu pasti jaminan dari Tuhan. Nenek gaul. Ngena banget lagi kalimatnya. Oma. Mimi, ada yang mau kamu sampaikan nggak buat teman-teman menonton kamu, yang dengerin karya-karya kamu, bisa cek kamu di mana, dengerin karya kamu di mana, boleh sebelah sini? Yes, I think if you guys want to, you guys can probably know some updates from me dari Instagram aku, @myshakana, or TikTok aku juga sama. Probably one of my messages would be semoga buat kalian yang dengerin lagu Jungkir Balik bisa mungkin ngerasa relate dengan lagu itu dan mungkin it could be your anthem lagu galau. Yeah, that's it I think. Wow, such a sweet person. Ini oh enak, ini bener tunggu banget deh next dari Mimi gitu. Sekali lagi thank you for being here. Thank you so much. Aku sangat senang bisa ngobrol sama kamu dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang terakhir, kita bisa ngobrol lagi. Yes, banget. Kita bisa entah brainstorming bareng kayak apa kayak gitu ya. Jadi you're always welcome here. Hati-hati di jalan, sukses selalu buat karir kamu. Amin. Segitu dulu buat episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, share, subscribe, dan di komen di bawah. Siapa tahu tadi ada cerita-cerita dari Mimi atau Myshakana yang ternyata relate sama kalian. Jangan lupa dengerin karya-karya Myshakana di semua streaming platform sudah ada. Dan cek di YouTube juga musik videonya. Di direct sama Yandi Lawrence. Nonton. Mimi, see you. See you. See you guys on the next episode. Peace.